Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan dengarlah panggilan ibadah kita yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat pujian penghormatan kita. Saat ini di hadapan-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, yang senantiasa memberikan kami banyak berkat dan juga kasih karunia-Mu juga yang tidak pernah berakhir bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan tiap hari. Kami bersyukur untuk hari-hari baru yang terus Kau berikan kepada kami tiap hari. Dan terlebih kami juga mengucap syukur Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan melalui pengorbanan anak-Mu Kristus di kayu salib. Tuhan, kami menyadari Tuhan, kami ini manusia yang berdosa, manusia yang lemah, yang sering kali jatuh, melukai hati-Mu Tuhan melalui tingkah laku dan perbuatan kami. Tuhan, kami datang membawa diri kami, mengaku setiap dosa kami. Karena Tuhan, Kau yang boleh terus menyucikan kami, boleh terus menolong kami Tuhan, untuk kami boleh kembali ke jalan-Mu Tuhan, jalan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membawa diri kami dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu semua, kita akan memulai ibadah Jumat Agung kita di tempat ini. Di hadapan Tuhan, tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Salib menunjukkan betapa besarnya dosa kita. Namun jauh lebih besar kasih Tuhan yang sudah menebus kita dari dosa. Mari bersama-sama kita datang dengan hati yang terbuka. Kita serahkan seluruh hidup kita agar Tuhan menyucikan dan menuntun langkah kita dan membawa kita semakin dekat pada kasih pengorbanannya yang begitu besar. Mari bersama-sama kita pujikan Selidiki Aku, singer yang akan menyanyikan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mengambil sikap berdoa dan kita selidiki hati kita.
Dan kita lihat hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia seperti Dia mengasihi kita. Pujikan bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, betapa besar kasih yang sudah kita terima. Kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Kasih yang hanya memberi kita pengampunan sejauh timur dari barat. Demikianlah Ia menjauhkan kesalahan kita. Mari bersama-sama kita renungkan kebaikan-Nya dan mengucap syukur melalui pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
Bapak Ibu, setiap langkah hidup kita penuh dengan kelemahan. Namun kasih Tuhan selalu menopang kita. Bila kita mengingat kasih-Nya, hati kita dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Dan menyadari betapa besar anugerah keselamatan yang sudah kita terima sampai saat ini. Lagu ini akan menghantar kita untuk menyambut firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Emeritus Antonia Pauline Chandra. Mari kita pujikan bersama-sama. Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Seluruh tubuh Tuhanku tercurah kasih besar-Nya, tiada kasih selain Tuhan, mahkota duri tandanya, mahkota duri tandanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami sedang berada di dalam rumah-Mu, memperingati hari kesengsaraan pengorbanan-Mu pada 2000 tahun lebih yang lalu. Tuhan, biarlah pada hari ini, tatkala kami di dalam ibadah memperingati Jumat Agung, kami dengan rendah hati, kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami mau sekali lagi mohon pertolongan-Mu, sehingga di dalam mengikut Tuhan Yesus semakin baik, semakin jujur, dan semakin bertumbuh. Biarlah saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami setiap orang. Pakai dan urapi hamba-Mu, boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan tepat. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang temanya dikutuk vs percaya. Diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 43. Saudara,
Mari kita bacakan bagian ini. Saya bacakan ayat yang ganjil, saudara-saudara, ayat yang genap, nanti sampai ayat yang terakhir kita sama-sama. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang kita bacakan hari ini. Ibu bapak saudara sekalian, hari ini kita sedang memperingati hari kesengsaraan Tuhan. Dengan otomatis maka hati kita, pikiran kita akan tertuju pada 3 kayu salib yang ada di Bukit Golgota. Saudara, hari ini kita akan merenungkan 3 salib yang berdiri di Bukit Golgota itu. Kita mohon Tuhan memberikan kita semua hikmat supaya kita tahu apa maknanya bagi kita anak-anak Tuhan hari ini dan bagi semua orang yang sempat mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, hukuman salib itu merupakan alat hukuman yang paling kejam, yang paling tidak manusiawi di kerajaan Romawi pada saat itu. Saudara, alat hukuman ini melambangkan penghinaan, mempermalukan seseorang dengan amat sangat. Dan juga melambangkan kematian seseorang yang dibuat begitu lambat. Artinya juga hukuman secara salib ini menghancurkan tubuh seseorang, tubuh daging seseorang, dan biar dia mengalami kesakitan penderitaan yang luar biasa. Dan itu juga merupakan suatu penghancuran
martabat seseorang. Saudara sekalian, pada umumnya orang-orang yang digantung dan dihukum mati di atas kayu salib adalah budak-budak yang melarikan diri dari tuannya. Dan juga hukuman bagi penjahat atau pemberontak terhadap pemerintahan Romawi pada waktu itu. Mereka merupakan tahanan politik. Nah saudara, kalau kita ngomong seperti itu, mengapa Tuhan Yesus? Dia kan bukan budak, apalagi budak yang melarikan diri dari bosnya. Tuhan Yesus juga bukan seorang yang membuat gaduh atau memberontak pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dia bukan orang yang merupakan musuh ya atau satu musuh di dalam politik. Saudara, kalau begitu mengapa Tuhan Yesus juga disalibkan? Salib Tuhan Yesus berada di tengah-tengah. Sementara sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah salib bagi penjahat yang berbuat kesalahan yang luar biasa. Saudara, alasannya Alkitab dengan jelas mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut, mati selama-lamanya dan binasa selama-lamanya. Dan Alkitab juga dengan jelas mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mengapa Yesus harus disalibkan? Harus disalibkan. Yesus harus disalibkan. Karena saudara, dia akan sebagai anak domba yang tidak bersalah untuk menggantikan dosa orang-orang yang bersalah. Yesus tidak bersalah, tetapi dia naik di atas kayu salib untuk menebus, untuk menggantikan dosa umat manusia yang kita hutang kepada Allah dan dibayar melalui kematian di atas kayu salib. Dia harus mati menggantikan kematian yang kekal yang harus kita tanggung. Tetapi karena dia di atas kayu salib, maka keselamatan itu terjadilah buat kita hari-hari ini yang berdosa, yang mau percaya. Yang kedua saudara, Yesus salib di atas kayu salib betul-betul membuat umat manusia mengenal, mengerti bahwa kasih Allah demikian besarnya. Saking besarnya kasihnya sampai mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita umat manusia. Saudara, kalau kita pikir siapakah kita? Manusia di mata Tuhan seperti debu, saudara. Sebetulnya tidak ada apa-apanya. Tetapi demi menyelamatkan saudara dan saya, maka anaknya yang tunggal, Allah, anak Allah yang tunggal, dikorbankan. Yang ketiga saudara, Allah itu suci dan Allah itu adil.
Selain sifat Allah, atribut Allah itu penuh kasih, tetapi dia juga suci dan adil. Yang salah pasti dihukum. Oleh karena salah, umat manusia salah, maka hukuman ini harus terjadi. Nah, Yesus disalib di atas kayu salib justru melunasi, memenuhi permintaan, tuntutan Allah Bapa terhadap dosa karena dia adil dan dia suci. Saudara sekalian, itulah sebabnya di dalam Alkitab sering mengatakan, ya, Yesus di atas kayu salib menggenapi keselamatan, bukan saja menjadi juru selamat dunia, tetapi dia juga menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Dia sebagai jembatan di antara manusia dengan Allah, sehingga kita hari ini bisa berdamai dengan Allah. Tanpa salib Yesus, kita tidak mungkin berdamai dengan Allah kita. Dengan kata lain, kalau kita belum bisa berdamai dengan Allah kita yang kudus, maka hidup kita selalu berada di bawah murka Allah yang menakutkan. Hidup tanpa sejahtera, hidup selalu penuh dengan sakit, penyakit, sakit macam-macam dan penderitaan yang tidak henti-hentinya. Tidak bisa menikmati damai sejahtera yang sejati. Saudara sekalian, kita bersyukur kalau Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia harus mati sebagai dasar keselamatan untuk umat manusia. Sebagai jaminan keselamatan bagi orang-orang berdosa yang mau bertobat dan percaya. Saudara, di atas bukit Golgota, 3 salib. Yang tengah salib Yesus adalah salib penebusan dosa atau salib yang menggantikan dosa saudara dan saya. Nah, dia adalah yang tidak bersalah, tetapi menggantikan yang bersalah, saudara dan saya. Jadi dia di atas kayu salib, sekalipun dari pandangan manusia, itu adalah suatu kebodohan atau satu kegagalan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, salib Yesus merupakan kuasa Allah sendiri yang dapat menyelamatkan umat manusia. Sekarang kita balik lihat penjahat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri salib Yesus. Kedua salib ini melambangkan umat manusia yang karena berdosa yang harus mati. Baik yang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Semuanya melambangkan seluruh umat manusia dari sejarah awal sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Seluruh umat manusia itu karena dosanya mereka harus dihukum mati. Saudara, tetapi dari salib penjahat yang kanan dan kiri itu juga ada makna tertentu. Karena yang sebelah kanan dan sebelah kiri, mereka justru di atas kayu salib bisa melambangkan dua golongan orang berdosa yang mestinya mati, tetapi mereka akhirnya dengan keselamatan, dengan salib Tuhan Yesus yang di tengah,
mereka tetap punya dua sikap yang sangat-sangat berbeda. Dan perbedaan dari sikap ini justru membuat seseorang terkutuk atau terberkati. Dikutuk atau percaya. Saudara, mari kita lihat yang pertama. Penjahat yang mengutuk atau dikutuk. Dia menolak bertobat. Sekalipun dalam kondisi hidup yang dalam keadaan amat sangat sengsara, tetapi tetap arogan, tetap mengeraskan hati, dan tetap tidak mau mengakui dosanya sendiri. Dia mengolok-olok Tuhan Yesus, berkata, andaikan kau Kristus, bukankah kau katakan Kristus? Kristus dengan kata lain yang diurapi Allah. Dengan kata lain lagi juru selamat mereka. Sekarang selamatkanlah dirimu sendiri dan selamatkanlah kami berdua. Saudara, dia merasa lebih berharga aku bisa turun dari kayu salib ini daripada keselamatan yang dapat menyelamatkan dia di dalam kekekalan. Kalau engkau Kristus, tolonglah selamatkanlah dirimu sendiri dan kami. Di saat itu dia tetap tidak memikirkan betapa dahsyatnya penghakiman yang akan dia terima nanti. Dan dia hanya memikirkan, asal saya bisa turun dari kayu salib ini, itu jauh lebih penting daripada keselamatan jiwa yang kekal. Saudara, bukan saja demikian, penjahat ini juga berada, berposisi, berpendapat, sekelompok, senada dengan kelompok-kelompok kebanyakan, mayoritas umat manusia, termasuk para imam, ahli Taurat, pemimpin agama, dan juga prajurit-prajurit dan rakyat yang lain. Dia merasa tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Golongan ini sangat menghina Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Kita sekarang melihat yang lainnya. Penjahat yang satunya yang mau bertobat di saat-saat paling susah, di saat-saat yang boleh dikatakan sekarat, dia memilih percaya. Saudara, tatkala dia mendengar kata-kata dari penjahat satu itu, maka dia mengatakan apa? Engkau ini loh, sama-sama dihukum. Tidakkah engkau takut akan Allah? Kalau kita berdua ini dihukum, itu memang setimpal dengan apa yang kita perbuat selama ini. Tapi orang ini, yaitu Yesus, orang ini
dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Saudara, dia kapan mengenal Tuhan Yesus sampai segini dalam? Dia beda dengan murid-murid Tuhan Yesus. Punya kesempatan selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Melihat dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Hidup bersama, jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang bisa mengenal Tuhan Yesus dengan sedemikian dalam dan percaya. Tetapi si penjahat ini, dia hanya mendengarkan kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan. 7 perkataan yang pertama. Tatkala Yesus diolok-olok oleh orang, dihina, dicaci maki, dan dipermalukan. Tapi Tuhan Yesus, dia tidak mengutuk dalam kesakitan saudara yang amat sangat. Dia tidak mengutuk, tetapi malah dia memohon pengampunan buat orang-orang yang semua ini yang menghina, mengolok-olok dia dan menyakiti dia. Berkata, ya Bapak, ampuni mereka ini. Karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Saudara, penjahat yang satu ini, dia mengenal hanya beberapa jam tatkala digantung di atas kayu salib bersama Tuhan Yesus. Waktunya pendek sekali. Tetapi dia sendiri mungkin pernah mendengarkan selama Tuhan Yesus melakukan mujizat pengajaran di mana-mana selama beberapa tahun. Mungkin pernah mendengar bahwa Yesus telah menolong banyak orang. Tetapi saat ini dia sendiri membuktikan bahwa orang ini, Yesus ini, sekalipun dalam keadaan kesakitan yang sudah maksimal, tetapi masih bisa berkata, ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka Bapak, karena apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Dengan demikian dia percaya. Luar biasa. Iman yang luar biasa, saudara. Saudara sekalian, dia bahkan bukan saja mengaku dosanya. Dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Dan percaya Yesus adalah Raja Kerajaan Surga. Maka dia memohon kepada Tuhan Yesus. Yesus, tatkala kerajaanmu datang, ingatlah aku. Dia minta, jangan dilupakan, aku mau percaya, aku percaya engkau sebagai Raja, aku percaya kerajaanmu segera akan tiba. Aku percaya dan ampuni dosaku. Saudara, mendengar perkataan penjahat ini yang bertobat dan percaya, Yesus langsung mengatakan satu kalimat yang sangat berharga. Kalimat yang kedua dari 7 kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, perkataan Tuhan Yesus memberikan jaminan yang pasti, yang langsung pada saat itu kepada penjahat yang bertobat dan percaya. Saudara, di sini memberitahukan kita apa, saudara? Bahwa keselamatan yang Tuhan Yesus genapi untuk kita semua tidak tergantung pada perbuatan baik kita.
Karena perbuatan baik kita di mata Tuhan bagaikan baju yang compang-camping, saudara. Perbuatan baik kita. Tapi bukan berarti bahwa kita orang Kristen tidak usah berbuat baik. Perbuatan baik itu sudah menjadi hasil atau buah dari iman kita yang harus. Tetapi jangan ada seseorang mengatakan keselamatan itu harus karena kita sudah berbuat ini dan itu. Yang kedua, keselamatan ini juga tidak tergantung dari seseorang yang sudah dibaptis, diteguhkan atau belum. Penjahat ini tidak sempat turun dibaptis. Di sini memberitahukan kita. Berarti kalau gitu saya tidak perlu dibaptis loh. Penyabun ini tidak asal saya percaya. Tapi saudara, di dalam tatanan gereja di bumi ini harus ada aturan juga. Surat baptisan menjadi bukti saudara adalah anggota gereja setempat. Saudara dapat dilayani dan melayani. Bukan sembarangan. Memang penjahat ini tidak sempat dibaptis. Bukan dia enggak mau dibaptis. Masalahnya di sana ya. Lalu ketika keselamatan ini saudara hanya tergantung, hanya berdasarkan bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya sepenuhnya kepada Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita bertemu dengan Dia, bahkan sampai selamanya. Dan yang keempat, ingat saudara, seseorang di saat-saat sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, kalau dia mau bertobat, kalau dia mau percaya, dapat keselamatan ini. Di saat-saat menghembuskan nafas yang terakhir, kalau dia mau bertobat, kasih Tuhan tetap, keselamatan yang Tuhan genapi di atas kayu salib juga bisa menjadi jaminan buat dia. Kemana? Nanti setelah meninggal langsung bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Saudara, kalau memang seperti itu, bukankah hari ini saudara dan saya yang sudah percaya betul-betul mengikut Tuhan, betul-betul selama ini yang tidak mengingkari Tuhan, pasti juga satu hari tatkala kita telah menyelesaikan perjalanan hidup di dalam dunia ini, kita akan langsung tinggal bersama dengan Tuhan. Ini adalah jaminan. Saudara sekalian, baiklah, renungan pada pagi ini Tuhan mau sekali lagi melalui firman-Nya menjelaskan, menegaskan 3 salib itu, apa artinya dan apa maknanya buat kita sekalian, yang percaya maupun yang masih ragu-ragu atau sama sekali tidak bersedia untuk percaya. Semua ini telah dipaparkan dengan demikian jelasnya. Oleh karena itu, marilah saudara, kita hari ini yang ada di tempat ini memperingati hari kesengsaraan dan pengorbanannya Dia. Betapa besar pengorbanannya. Saya beberapa hari yang lalu sempat saya merenungkan, saya melihat data-data Yesus menderita buat kita begitu luar biasa. Tubuh
jiwa, mental, rohnya menderita amat sangat. Bukan manusia biasa yang bisa menanggung. Apakah kita di saat-saat memperingati hari kesengsaraan dia, kita cuma lewat begitu saja? Marilah melalui perjamuan kudus pada hari ini, nanti tatkala kita menerimanya, koreksi, tanyalah kepada diri sendiri, apakah betul-betul aku mengikut Tuhan secara jujur dan tepat. Saya khawatir saudara, banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun, tetapi tetap tidak jelas akan keselamatannya. Gereja di dalam hal ini perlu juga. Maka mengapa seringkali diadakan pembinaan dan firman Tuhan di atas mimbar itu harus terus tekankan. Jemaat datang ke gereja butuh firman Tuhan, bukan cerita. Dan bagi saudara-saudara yang belum terlalu yakin, walaupun sudah dibaptis, walaupun boleh menerima perjamuan kudus, tetapi saya ingatkan, bertobatlah terlebih dahulu dan terima. Sebab kalau tidak menguntungkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya roh Tuhan tetap terus berbicara kepada setiap kami. Sekalipun suara hamba-Mu sebentar lagi akan berhenti dari khotbah ini. Tetapi Roh Kudus yang hidup, yang mengasihi kami, selalu mengingatkan betapa pentingnya keselamatan oleh Tuhan Yesus. Begitu berharga, begitu mulia, yang harus kami junjung tinggi, kami yakini sepenuhnya, dan kami beritakan pada orang-orang lain. Dan biarlah firman-Mu pada pagi ini juga sekali lagi menegur dan kuatkan saudara-saudara kami yang masih ragu-ragu. Dan kiranya Tuhan juga tolong kami yang belum mengerti, yang masih sering juga menentang, mengolok-olok. Biarlah Tuhan berbelas kasihan memberikan kesempatan untuk bertobat juga. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan sertai, sebentar lagi kami akan bersama-sama melalui perjamuan kudus memperingati hari kesengsaraan-Mu. Dengan perjamuan kudus yang sudah disediakan, persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan kami sekali lagi terjadi. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, berkati kami. Tuhan, peliharakan kami iman yang mantap sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami sekali lagi memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu mewakili anak-anak-Mu, minta pengampunan dosa selama ini apabila kami lalai, apabila kami kurang, apabila kami tidak bisa memuaskan atau berkenan di hati-Mu. Mohon pengampunan-Mu dan mohon kekuatan yang baru. Hidup yang lebih sehat, iman yang lebih kuat untuk menjalani kehidupan kami di depan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang hidup,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Bapak, Saudara sekalian, saatnya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi Ibu Bapak yang sudah dibaptis dewasa, saudara yang sudah mempersiapkan diri, mari boleh bersama dengan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Saudara baik baptis di gereja ini ataupun dari gereja lain yang sudah mempersiapkan diri, kami undang boleh bersama dengan kami di dalam perjamuan hari ini. Kami persilahkan petugas perjamuan kudus ini tampil di depan. Pada malam Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan roti ini dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ambil, makanlah, setiap kali kamu lakukan seperti ini sebagai suatu peringatan bagi kematianku." Setelah itu ia pun mengangkat cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Pasti, mantap, yang benar. Minumlah, ambil dan minumlah sebagai peringatan untuk kesengsaraanku." Bu Bapak, Saudara sekalian, tatkala roti dan anggur ini dibagikan, berdoalah kepada Tuhan. Mohon Tuhan mengoreksi dan juga menguatkan iman kita seperti yang sudah difirmankan tadi. Adakah saudara yang mau ikut perjamuan kudus tapi belum mendapatkan roti dan cawan ini?
undang jemaat sekalian untuk berdiri. Siapkan roti. Ya Tuhan, di tangan kami masing-masing ada roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan ada cawan anggur yang melambangkan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Saat ini ya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa dari anak-anak-Mu masing-masing dalam pergumulan hidup mereka yang langsung tidak langsung menyangkut, mempengaruhi iman kerohanian mereka. Ya Tuhan, apapun cerita mereka, apapun doa permohonan mereka, kiranya Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu Kau genapi. Sekalipun mereka harus lanjut di dalam penderitaan, namun ingatkan mereka, selama di dunia, penderitaan itu hanya sesaat. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal, yang akan kami terima di dalam kerajaan-Mu nanti, tidak ada artinya. Oleh karena itu berikan kekuatan, karena Tuhan Yesus pasti tahu, pasti menyertai. Sekalipun mereka harus bergumul, mau sampai kapan Tuhan? Tapi kami yakin, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, sekalipun saat ini belum mengerti, satu hari nanti pasti kita akan mengerti dan kita akan bersyukur mengucap haleluya, puji Tuhan. Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama dengan hati yang penuh syukur, kita terima roti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Mari. Selanjutnya, marilah saudara, kita menerima cawan yang melambangkan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Mari kita terima dengan penuh syukur. Dengan hormat saya persilahkan Evangelis Sulaiman untuk memimpin doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, menebus kami orang-orang berdosa. Bapa, tatkala kami melihat hidup kami betapa kami masih jauh daripada sempurna. Ya Tuhan. Akan tapi anugerah-Mu lah yang memampukan kami untuk kami bisa ada sampai pada saat ini. Ya Tuhan. Tatkala dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, kadangkala kami lupa kepada Engkau. Kadangkala kami tidak berlaku setia kepada Engkau. Namun kasih setia-Mu selalu menghampiri. Ya. Kebaikan-Mu selalu menyertai kami. Dan berkat-Mu selalu baru bagi kami. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya melalui perjamuan kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan. Ya. Diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan yang
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Salibnya, salibnya. Oleh Tuhan di hari ini, hari di mana Tuhan mengorbankan dirinya. Mari kita berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk diri kita sebagai bagian dari gereja. Kita berdoa semoga kita tambah hari, tambah cinta Tuhan. Tambah hari, tambah giat melayani Tuhan. Tambah hari, tambah setia mengikut Tuhan sampai pada waktu akhirnya. Karena itu mari kita buka suara. Kita berdoa, semoga kita bisa memperbaharui komitmen iman kita di hadapan Tuhan. Mengikut Tuhan dengan setia sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Kami sebagai bagian daripada eklesia, gereja, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dunia ini. Kami dituntut untuk berbeda dengan dunia. Kami dituntut untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Karena itu ya Tuhan, tolong kami di hari di mana Engkau berkata, Tetelestai, sudah selesai. Engkau sudah menggenapkan akan rencana keselamatan-Mu. Maka kami diingatkan supaya kami sungguh-sungguh memakai kesempatan hidup yang masih sisa ini untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami tambah hari tambah setia mengikut Tuhan dalam kondisi apapun. Meski banyak pergumulan, meski banyak kesusahan, meski banyak tantangan dan godaan. Akan tapi ya Tuhan, Engkau jauh lebih berharga daripada segala itu. Karena itu Tuhan, tolong kami jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau dengan setia dalam kondisi apapun sampai pada akhirnya. Sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Karena itu ya Bapa, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa saat ini bukanlah saat yang terbaik. Bangsa kita sedang berada di dalam banyak sekali masalah dan kesulitan. Karena itu daripada kita memprotes dan kita bersungut-sungut, maka sebaiknya kita mendoakan bangsa ini. Karena itu mari kita buka suara, kita berdoa
supaya Tuhan memberkati pemimpin negara kita, mulai yang tertinggi sampai yang terendah, supaya mereka mempunyai hati yang takut akan Tuhan, mengelola negara ini dengan sungguh-sungguh, sehingga rakyatnya bisa mendapatkan manfaat dan berkat di dalamnya. Karena itu mari kita doakan untuk kondisi negara kita pada saat ini. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami perlu mengakui bahwa ada banyak ketakutan-ketakutan yang kami alami pada saat ini berkaitan mengenai kondisi negara kami, di mana kami melihat kondisi ekonomi yang nampaknya tidak membaik. Kami melihat kondisi sosial dan politik dan bahkan bencana terjadi di mana-mana. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh tetap menaikkan syafaat kami untuk pemimpin bangsa negara kami, mulai daripada presiden, wakil presiden, mulai daripada gubernur, wali kota, sampai kepada RT RW. Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, topang mereka ya Bapa, berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka bisa mengemban tugas mereka dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Ampuni segala dosa kesalahan mereka ya Tuhan, dan tuntunlah mereka di jalan yang Kau kehendaki. Dan kami serahkan Tuhan berkati supaya terjadi pemulihan di negara kami, supaya kondisi ekonomi membaik, sosial politik membaik. Demikian juga Tuhan, jauhkanlah bencana-bencana alam daripada Indonesia. Kami serahkan sekali lagi untuk bangsa kami, sebab kami yakin dan percaya kesejahteraan bangsa ini juga adalah kesejahteraan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau mendengar sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dengan iman kami memohon, maka dengan iman kami menanti jawaban dari Tuhan. Dengarkanlah ya Bapa. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja, di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan di dalam hidup kami, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Ya Tuhan, kami ingin mengembalikan sebagian daripada berkat Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami agar bisa memberi dengan lebih baik dan memberi yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, untuk persembahan telah terkumpul, biarlah Tuhan boleh pakai untuk memperbesar pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang Bapak Ibu untuk tetap bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita naikkan bagi hak Allah kita, Allah Tritunggal, doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Emeritus Antonia Pauline Chandra. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Bawalah firman Tuhan yang kita dengar hari ini ke rumah kita masing-masing, kita renungkan dan kita ikuti. Mari saudara-saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari sekalian mulai dari saat ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah telah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.